Shalom adik-adik. Shalom Kak. Apa kabarnya? Baik, bersama Yesus ajaib luar biasa. Yes, yes, yes. Berjumpa lagi dengan Kak Citra Bang Daniel di ibadah sekolah minggu. Semoga adik-adik semuanya dalam keadaan sehat ya. Ya benar Kak, semoga semuanya sehat-sehat selalu ya Kak. Iya Bang. Agar kita dapat bersukacita dalam memuji Tuhan Kak. Nah, sebelum kita memulai ibadah, Abang dan Kakak mau mengingatkan lagi nih adik-adik. Untuk adik-adik yang berada di rumah, yang pertama, adik-adik harus tenang dan tertib adik-adik. Jangan lupa Alkitabnya dipersiapkan adik-adik. Dan yang kedua, adik-adik jangan lupa sarapan dan minum adik-adik. Nanti ketika ibadah, perut adik-adik tidak kelaparan adik-adik. Dan yang terakhir, adik-adik tidak boleh bermain-main atau berlari-larian saat ibadah adik-adik. Dan jangan lupa persiapkan persembahannya adik-adik. Benar sekali Bang. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelumnya kita saat teduh dulu ya. Mari lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Saat teduh dimulai. Amin. Nah adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Tapi sebelum itu, kita gerakkan dulu tangan dan kaki kita dan mengangkat satu pujian yang berjudul KSIH. Kita nyanyikan bersama-sama adik-adik. Sambil berdiri ya. Nah adik-adik, Allah kita adalah Allah yang luar biasa adik-adik. Allah sanggup melakukan mukjizat dan mengerjakan segala perkara yang mustahil adik-adik. Seperti lagu berikut ini yang berjudul Allahku Sanggup. Nah adik-adik masih berdiri ya, dan ikutin gerakan kakak dan abang-abangnya ya adik-adik. Jalan di hari
Nah, adik-adik sudah semangat kan? Sebelum kita memulai ibadah, adik-adik, alangkah lebih baiknya kita bersatu di dalam doa untuk membuka ibadah kita kali ini. Mari kita lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih atas berkat yang Kau berikan pada kami, adik-adik sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu Bapak, sehingga pada kali ini kami bisa melaksanakan ibadah sekolah minggu secara online Bapak. Bapak, berkatilah ibadah kami Bapak dari awal, pertengahan hingga akhir. Semoga kami bisa menerima segala firman-Mu Tuhan yang diberikan kakak-kakak sekolah minggu Tuhan. Dan jauhkan kami daripada yang jahat Tuhan, apalagi godaan iblis yang ingin menggoda kami Tuhan saat kami beribadah kepada-Mu Tuhan. Tuhan, itulah doa kami Tuhan, doa yang kurang sempurna Tuhan, kusempurnakanlah doa kami Tuhan, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, dimanapun kita berada, kita harus semangat memuji Tuhan. Karena firman Tuhan ada di hati, di hidup, serta di langkah kita. Mari kita angkat satu pujian yang berjudul Firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwamu. Berdua, 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 Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwamu. Berdua, 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 Nah adik-adik, sekarang kita akan mengucapkan tita yang ke-9 adik-adik, beserta maksudnya. Mari kita ucapkan bersama ya adik-adik. Tita ke-9, jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, menfitnah, maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Itulah pembacaan tita ke-9 dan maksudnya. Adik-adik, kakak mau nanya nih, di sini siapa yang senang jadi anak Tuhan? Saya Kak. Nah, kalau adik-adik senang jadi anak Tuhan, berarti adik-adik harus taat dan mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Seperti tita kita tadi, yaitu tita keberapa adik-adik? 9. Iya, tita ke-9 yang berkata, jangan engkau berdusta. Tahu nggak berdusta itu apa? Berdusta itu sama dengan berbohong adik-adik. Berarti adik-adik boleh nggak berbohong? Gak boleh Kak. Iya, adik-adik tidak boleh bohong karena bohong itu dosa. Yuk kita nyanyikan lagu Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak
Nah adik-adik, kita akan membaca epistel kita pada minggu kali ini adik. Epistel kita pada minggu kali ini terdapat di kitab Ulangan 10 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13 adik-adik. Mari kita buka Alkitab kita ya adik-adik. Nah adik-adik, apakah adik-adik sudah mendapatkan epistel kita? Abang ulangin sekali lagi ya adik-adik. Epistel kita pada minggu kali ini terdapat di kitab Ulangan 10 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita baca sama-sama ya adik-adik. Orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Demikian firman-Nya. Adik-adik, kakak mau kasih tahu nih, Tuhan Yesus itu sangat mengasihi dan mencintai adik-adik semua. Dan Tuhan Yesus ingin adik-adik semua tinggal di dalam Tuhan, supaya adik-adik dapat bertumbuh dan berbuah lebat, menjadi anak yang hebat dan luar biasa, seperti lagu ini, Yesus pokok dan kitalah caranya. Kita nyanyikan bersama-sama ya adik-adik. Nah adik-adik, selanjutnya kita akan melihat teman-teman kita yang mengirimkan video ayat hafalannya. Sebelumnya, abang bacakan dulu ya ayat hafalan pada minggu kali ini. Ayat hafalan pada minggu kali ini terdapat di kitab Mazmur 121 ayat 2. Beginilah bunyinya. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita lihat video teman-teman adik-adik berikut ini. Mazmur 121 ayat 2. Pertolongan ialah dari Tuhan menjadikan langit dan bumi. Amin. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadi langit dan bumi.
Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian yang berjudul Firman Tuhan Kudengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Nah, adik-adik, kita telah bersukacita dengan menyanyikan lagu pujian untuk kemuliaan Tuhan. Sekarang juga Tuhan Yesus ingin supaya kita bertumbuh dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, adik-adik siapkan dulu Alkitabnya ya. Kalau Alkitabnya sudah disiapkan, kita berdoa dulu ya. Dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini kami begitu bersukacita mengikuti ibadah online kami. Kami telah memuji Tuhan dengan lagu puji-pujian. Biarlah kiranya lagu pujian yang kami dengarkan itu membuat kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan sebentar juga Tuhan, kami mau mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan siapkan hati dan pikiran kami, sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan itu akan semakin bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau di tengah-tengah kami. Kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita buka Alkitab kita. Kita baca firman Tuhan untuk cerita firman Tuhan pada minggu ini yang diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-21 ayat 18 sampai ayat 22. Kita membacanya secara bersama-sama ya. Udah dapat? Opung ulangin ya. Injil Matius 21 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22. Kita membacanya secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut,
hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan cerita untuk kita pada saat ini yaitu Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Kenapa Tuhan Yesus mengutuk pohon ara ya adik-adik? Karena waktu Tuhan Yesus berjalan-jalan dengan murid-muridnya, di pinggir jalan Tuhan Yesus melihat pohon ara yang berdaun lebat tetapi tidak berbuah. Akhirnya Tuhan Yesus marah kepada pohon ara itu karena dia tidak berbuah walaupun pohon ara itu berdaun lebat. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus menginginkan kita juga supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Bukan hanya bertumbuh, tapi Tuhan Yesus juga menginginkan supaya kita berbuah dan berbuah lebat di dalam Tuhan. Bagaimana ya adik-adik caranya supaya kita bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan? Ada caranya adik-adik, yaitu kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan? Ya, kita harus rajin membaca Alkitab, kita harus rajin berdoa, kita harus rajin ke gereja, sehingga kita bertumbuh di dalam firman Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, supaya kita bertumbuh, berbuah, dan berbuah. Yang pertama, membaca Alkitab setiap hari. Yang kedua, berdoa senantiasa. Yang ketiga, mengakui dosa setiap hari. Yang keempat, rajin beribadah. Dan yang kelima, bersaksi. Di antara 5 cara ini, kita akan belajar bersama tentang membaca Alkitab setiap hari. Apakah kamu tahu mengapa kita harus membaca Alkitab setiap hari? Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam firman Tuhan ini katakan, akulah pokok anggur. Aku ini siapa? Yesus sebagai pokok anggur. Lalu, kamu adalah ranting-rantingnya. Kamu ini siapa? Kamu adalah setiap orang percaya kepada Yesus, termasuk kamu dan saya. Tuhan Yesus katakan, jikalau kamu dan saya mau berbuah banyak, harus tinggal di dalam Dia. Karena ranting tidak mungkin bisa berbuah dalam keadaan terputus daripada pokok anggur. Demikian juga, kita bagaikan ranting, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa melekat pada pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus. Kalau begitu, apa artinya kita tinggal di dalam Yesus? Yohanes pasal 1 ayat 14 memberitahukan Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Jadi, arti kata tinggal di dalam Yesus adalah hidup di dalam firman Tuhan. Karena Allah menghendaki kamu dan saya mengenal Allah dan mengenal Yesus melalui firman-Nya. Allah memberikan kepada kita Alkitab. Alkitab adalah firman Allah, perkataan Allah. Seluruh isi Alkitab menceritakan tentang siapakah Allah, apa yang dilakukan Allah, apa yang dikehendaki Allah, dan apa yang direncanakan Allah dalam berbagai bentuk penulisan seperti cerita hukum Taurat, cerita sejarah Israel, puisi, nubuat para nabi, kisah tentang Yesus, kisah tentang murid-murid Yesus, surat-surat nasihat untuk jemaat, dan nubuatan akhir zaman.
Semuanya ini tercatat dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kamu tahu berapa jumlah kitab di dalam buku Alkitab? Coba lihat, tahukah kamu apa arti angka-angka ini? Ada 39, 27, dan 66. Ya, 39 adalah jumlah kitab dalam Perjanjian Lama dan 27 adalah jumlah kitab dalam Perjanjian Baru. Sehingga seluruh Alkitab berjumlah 66 kitab. Allah sangat rindu supaya semua orang yang percaya kepadanya dan hidup dalam kebenaran Allah. Oleh karena itu, Allah memilih orang-orang seperti Musa, Daud, Salomo, para nabi, dan para murid Yesus untuk menulis Alkitab. Allah memberikan kepada mereka pengertian melalui pertolongan Roh Kudus. Pada saat kita membaca Alkitab, kita akan semakin mengenal Allah lebih dalam lagi dan semakin mencintai Allah, dapat mengerti apa yang disukainya, apa yang tidak disukainya. Allah rindu setiap orang hidup dalam kebenaran daripada Allah. Sehingga Allah mengajar kita melalui Alkitab, yaitu firman Tuhan. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 berbunyi, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Oleh karena itu, kita perlu yang pertama, rajin mendengarkan firman Tuhan di sekolah minggu ataupun dalam ibadah perjanjian. Yang kedua, rajin membaca Alkitab setiap hari. Alkitabnya harus dibuka dan dibaca setiap hari. Yang ketiga, suka merenungkan firman Tuhan. Artinya, firman Tuhan yang telah dibacakan sungguh-sungguh dipikirkan, berusaha mengerti maksud firman Tuhan, dan menyimpannya dalam hati. Yang keempat, menghafal ayat firman Tuhan, supaya dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kita dapat mengingat firman Tuhan dan mengatakannya. Dan yang kelima, melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengarkan, yang kita bacakan, dan yang kita renungkan, dan yang kita hafalkan harus dilakukan. Oke? Yosua pasal 1 ayat 8 mengatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini artinya Allah berkehendak setiap anak-anak Allah harus mengingat dan melakukan firman Tuhan dimanapun kamu berada, baik di rumah, di sekolah, di jalan, di mana saja, dan saat bermain, dan saat istirahat harus selalu mengingat firman Tuhan. Tidak boleh melupakan firman Tuhan. Allah berjanji bahwa Allah akan memberkati anak-anak yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, itulah cerita kebenaran firman Tuhan untuk kita minggu ini. Tuhan menginginkan supaya kita bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan dengan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita tutup khotbah kita berdoa, dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang mengingatkan kami, mengajarkan kepada kami, supaya kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan dengan rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, dan rajin beribadah. Karena Tuhan menginginkan supaya anak-anak tumbuh di dalam Tuhan dengan menghidupi firman Tuhan setiap hari.
Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah kiranya Roh Kudus yang tetap menolong kami untuk memampukan kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Untuk merespon firman Tuhan kita pada minggu kali ini, mari kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Yesus Menginginkan Daku, sambil mengumpulkan persembahannya ya adik-adik. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Nah, adik-adik, kita bersyukur hari ini kita boleh bersukacita memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman hari ini boleh semakin memberkati kita semuanya ya. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan berdoa dan nanti dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Kita mengucapkannya bersama-sama. Kita berdoa, dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh beribadah walaupun online. Kami bersukacita menyanyikan lagu pujian dan kami juga bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan itu akan bertumbuh di dalam hidup kami, sehingga kami semakin berbuah dan itu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada saat ini. Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita sama-sama mengucapkannya ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
hari Minggu sampai